Wahai muslimin dan muslimat sejajaran jazirah tanah Arab dan semuanya kepada umat Islamnya sedunia. Syarat pertama dan yang paling utama Islam itu adalah syahadat. Maka ucapan syahadat inilah tonggak utama dan tiangnya Islam. Karena di dalam ucapan syahadat, yaitu hati menyaksikan ucapan dan ucapan disaksikan oleh hati. Maksud tujuannya adalah Allah menyaksikan ucapan kita dan ucapan kita disaksikan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad benar utusan Allah. Kelak nanti di yaumil hisab, Nabi Muhammad akan mengakui kamu sekalian dan akan menyaksikan kamu sekalian sebagai umatnya. Inilah makna dan tujuan dari ucapan syahadat. Dengan ucapan syahadatnya yaitu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Di dalam ucapan syahadat Tuhan harus ditiadakan. Hanya Allah yang benar diucapkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu adalah hantu. Wahai umat Islam di seluruh jazirah tanah Arab, umumnya umat Islam sedunia, janganlah engkau menyamakan Allah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu banyak. Dan janganlah engkau menyebut nama Tuhan terhadap Allah. Karena Tuhan itu adanya dari jin. Dan dari jin inilah maka adanya si iblis. Dan dari si iblis inilah maka adanya Tuhan. Tuhan itu adalah hantu. Hantu itu adanya dari jin. Dan dari jin inilah induk dari semuanya. Wahai umat Islam di seluruh jajaran jazirah tanah Arab. Umumnya umat Islam di seluruh penjuru bumi ini. Bagi siapa di antara umat Islam yang menyebut nama Tuhan terhadap Allah. Dan menyamakan Allah dengan Tuhan. Maka kafir yang nyatalah kamu semuanya. Dalil yang pertama, fakta membuktikan, yaitu dari ucapan syahadat. Lapasnya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad benar utusan Allah. Di dalam ucapan syahadat, Tuhan harus ditiadakan. Hanya Allah yang benar diucapkan. Itulah terhadap ucapan syahadat. Dan janganlah bermain-main terhadap Allah. Dan renungilah terhadap ucapan syahadat. Karena syahadat itu adalah urutan pertama dan yang paling utama di dalam ajaran-ajaran Islam. Tanpa mengetahui dan merenungi syahadat yang benar, belum tentu Islam. Tetapi hanya masih sampah alam. Pembuangan dan pembakaran sampahnya kelak nanti di neraka jahanam. Dan dalil yang kedua yaitu Al-Quran juga membuktikan la taj'al ma'allahi ilahan ahra fata'uda mazmuman mahzulan. Yang artinya janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Maksud dari tujuan ayat ini yaitu sesudah kematianmu, jadilah kamu hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Seperti inilah maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Dan untuk dalil yang ketiga, yaitu Al-Quran membuktikan di surah Ali Imran di juz 3 dan di ayat 18, lapasnya, Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan juga mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya tidak ada Tuhan selain dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan dalil yang keempat yaitu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah sudah ada menyebut nama Tuhan kepada berhala-berhala mereka. Sedangkan Allah bukanlah berhala. Dan untuk dalil yang kelima yaitu
Di saat-saat umat Islam akan menghadapi sakaratul maut, yang diucapkan hanyalah Allah, bukanlah nama Tuhan. Kalaulah nama Tuhan sering disebut-sebut, di saat-saat umat Islam akan menghadapi sakaratul maut, ujung-ujungnya ucapan tersebut akan menjadi ucapan hantu. Inilah pemberitahuan dari Allah kepada saya yang akan saya sampaikan kepada umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya ke negara-negara Islamnya sedunia. Wahai umat Islamnya ke seluruh penjuru bumi ini, yang sudah terlanjur menyebut nama Tuhan terhadap Allah dan menyamakan Allah dengan Tuhan, bertaubatlah kamu keseluruhan kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya yang menyadari akan kesalahannya. Inilah pemberitahuan pertama dari saya kepada umat Islamnya sedunia. Terutama sekali pemberitahuannya ini kepada para ulama-ulamanya sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya para ulama-ulama sedunia. Dan untuk pemberitahuan yang kedua yaitu, di sini saya Khalifah Siddiq Parapat menghimbau kepada para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya para ulama-ulama sedunia. Himbauannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul ja'al haqqu wa jahaqal batilu innal batila kana jahuq. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil akan lenyap. Yang sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Semenjak kewafatan Nabi Muhammad hingga sampai pada zaman seperti yang sekarang ini, tentu sekali sudah banyak simpang siurnya beberapa pendapat para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya ulama-ulama sedunia, di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, di sini saya Khalifah Siddiq Parapat menghimbau kepada para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya para ulama-ulama sedunia, kamu adalah sebagai pemimpin umat Islamnya. Pemberitahuannya yaitu tentang paham-pahamnya di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Seperti para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya para ulama-ulama sedunia, di antara sesama kamu saling berlainan pendapat di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Sebagian ulama-ulama ada yang paham-pahamnya bermazhabkan dan berhaluan dengan mengimamkan terhadap Imam Syafi'i. Dan sebagian lagi ulama-ulama ada yang paham-pahamnya bermazhabkan dan berhaluan dengan mengimamkan terhadap Imam Hambali. Dan sebagian lagi ulama-ulama ada yang paham-pahamnya bermazhabkan dan berhaluan dengan mengimamkan terhadap Imam Maliki. Dan sebagian lagi ulama-ulama ada yang paham-pahamnya bermazhabkan dan berhaluan dengan mengimamkan terhadap Imam Hanafi dan sebagainya. Sebatas manakah keimaman sebagian ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, dan begitu juga sebagian ulama-ulama sedunia terhadap Imam Syafi'i, dan sebatas mana pula keimaman sebagian ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, dan begitu juga sebagian ulama-ulama sedunia terhadap Imam Hambali, dan sebatas mana pula keimaman sebagian ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, dan begitu juga sebagian ulama-ulama sedunia terhadap Imam Maliki, dan sebatas mana pula keimaman sebagian ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, dan begitu juga sebagian ulama-ulama sedunia terhadap Imam Hanafi dan sebagainya. Keimaman terhadap mereka hanyalah sebatas di waktu mereka masih hidup. Itu pun hanya di saat mereka sedang melaksanakan sholat bersama para jamaahnya. Hanya sebatas itulah keimaman terhadap mereka. Bukan untuk selama-lamanya mereka menjadi imam ataupun ikutan. Karena tidak ada lagi imam ataupun ikutan selain dari Rasul Muhammad. Yang sesungguhnya hanya Rasul Muhammadlah
satu-satunya imam dan sekaligus ikutan manusia di dalam ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Ingat itu. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Jadi kalau para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab dan semuanya para ulama-ulama sedunia masih ingin mengikuti ajaran-ajaran dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya, silahkan ditinggalkan paham-pahamnya yang mengimamkan terhadap Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imam Maliki dan Imam Hanafi. Dan begitu juga terhadap paham-paham yang lain. Mengapa demikian? Karena tidak ada lagi imam ataupun ikutan selain dari Rasul Muhammad. Yang sesungguhnya hanya Rasul Muhammadlah satu-satunya imam dan sekaligus ikutan manusia di dalam ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Bagi siapa di antara umat Islam, terutama sekali terhadap para ulama-ulamanya, sejajaran jazirah tanah Arab, dan semuanya para ulama-ulamanya sedunia, yang paham-pahamnya untuk mengimamkan yang lain selain dari Rasul Muhammad, kelak sesudah kematianmu, jadilah kamu sekalian seperti nama surah Al-An'am, yaitu binatang ternak. Itulah dalam ketentuan dari Allah terhadap hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya yang ingkar. Nama surah Al-An'am bukanlah asal sembarang nama surah, mempunyai makna dan arti. Maknanya yaitu bagi siapa di antara umat Islam yang melanggar semua isinya yang ada di surah Al-An'am, terutama di juz 8 dan di ayat 159, jadilah dia seperti nama surah tersebut, yaitu binatang ternak. Artinya lebih hina daripada hewan. Itulah dalam ketentuan dari Allah terhadap hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya yang ingkar. Itulah yang tercantum dengan nama surah Al-An'am. Al-Quran menjadi patokan bagi umat Islam dan akan membuktikan dan sekaligus memutuskan di surah Al-An'am, yaitu di juz 8 dan di ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama Islam dan mereka menjadi dalam golongan-golongan. Maksudnya dan mereka menjadi dalam bermacam-macam golongan. Sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Maksudnya sedikit pun bukan tanggung jawab Nabi Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Maksudnya sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya di hari kemudian nanti Allah akan memberitahukan kepada mereka ganjaran apa yang akan mereka terima. Jadi perbuatan-perbuatan terhadap paham-paham inilah yang membuat perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam. Sehingga menimbulkan bermacam-macam golongan Islam ataupun kelompok golongan Islam. Wahai para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab. Umumnya para ulama-ulama sedunia. Kamu sekalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Bahkan kamu sekalian telah melanggar isinya Al-Quran yang tercantum di surah Al-An'am di juz 8 di ayat 159. Maka sedikit pun bukan tanggung jawab Rasul Muhammad terhadap perbuatan-perbuatan kamu sekalian. Inilah pemberitahuan dari Allah kepada saya yang akan saya sampaikan kepada kamu sekalian. Karena tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Jadi kalau masih ingin kamu sekalian mengikuti ajaran-ajaran dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya, silahkan kamu tinggalkan paham-pahamnya yang mengimamkan terhadap Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imam Maliki dan Imam Hanafi dan sebagainya.
Mengapa demikian? Karena tidak ada lagi imam ataupun ikutan selain dari Rasul Muhammad. Wahai para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab, dan begitu juga terhadap para ulama-ulamanya sedunia. Di sini saya Khalifah Siddiq Parapat menghimbau kepada kamu sekalian. Kembalilah kajimu ke pangkal, dan janganlah kamu sekalian mengunjungi dahan terhadap ilmu kajian-kajianmu. Karena yang akan celaka nanti bukanlah kamu saja, tetapi ikut sertanya terhadap semua umatnya Rasul Muhammad. Di bawah ini ada secuil kata kiasan saya terhadap para ulama-ulamanya sejajaran jazirah tanah Arab dan ulama-ulamanya sedunia. Kata kiasannya yaitu ibarat bahtera atau kapal layar. Para nahoda lah yang mengendalikan para penumpang. Kemana para nahoda mengarahkan kapal, ke situ jualah para penumpang akan mengikuti. Seperti kata kiasan inilah tujuannya terhadap para ulama-ulamanya dan penumpangnya adalah para umat-umatnya Rasul Muhammad. Maka dari itu, di sini saya sekali lagi memberitahukan kepada umat Islam di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap para ulama-ulamanya sedunia, bahwa kamu sekalian telah berada di tepi jurang yang sangat dalam. Kembalilah kamu sekalian ke agama yang satu, yaitu agama Islam. Agama inilah yang diridhoi oleh Allah. Dan kembalilah kamu keseluruhan ke kitab yang satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan janganlah kamu keseluruhan menyimpang dari ajaran-ajaran isinya kitab suci Al-Quran. Inilah pemberitahuan dari Allah melalui malaikatnya langsung kepada saya di saat saya sedang melaksanakan sholat asar. Dan saya diperintahkan agar saya menyampaikan perintah ini kepada umat Islam ke seluruh penjuru bumi ini. Apabila kamu sekalian tidak menghiraukan pemberitahuan ini, berarti kamu sekalian bukan lagi umatnya Rasul Muhammad. Kamu sekalian bukan lagi umatnya Rasul Muhammad. Itulah yang tercantum di dalam isinya Al-Quran di surah Al-An'am di juz 8 ayat 159. Dan lepas sudah beban saya, karena tugas saya hanyalah menyampaikannya saja. Hanya itu saja. Dan untuk ceramah berikutnya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu tentang organisasi Majelis Ulama Indonesia dengan singkatan organisasi MUI-nya di negeri ini. Semenjak adanya manusia-manusia di negeri ini, yaitu di negara Indonesia, belum pernah ada sejarahnya seorang khalifah menegur para ulama-ulamanya di negeri ini. Tetapi karena kebenaran telah datang dari Allah dan yang batil akan lenyap, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maka dari itu, di sini saya Khalifah Siddiq Parapat akan memberi teguran yang sangat luar biasa kerasnya terhadap para ulama-ulamanya di seluruh negeri ini. Tegurannya yaitu tentang adanya cap MUI yang beredar di setiap bahan-bahan terhadap makan-makanan yang ada di seluruh negeri ini. Seharusnya para majelis MUI di negeri ini tidaklah sepantasnya kamu sekalian berbuat seperti ini terhadap umat manusia di negeri ini. Karena MUI itu adalah keagamaan, bukan pemerintah ataupun preman. Jadi janganlah MUI itu menambahi beban penderitaan terhadap rakyat di negeri ini. Tolong jangan ditambahi beban penderitaan di pundak rakyat di negeri ini. Karena menandakan halal dan haramnya bahan-bahan makan makanan tersebut, kan sudah ada tugas Menteri Agama dan Departemen Agama kita. Bahkan Dinas Kesehatan saja sudah ada. Jadi tidak ada gunanya lagi MUI itu ikut campur di dalamnya. Karena itu hanyalah menambahi beban penderitaan rakyat saja. Jadi sekali lagi saya di sini, Khalifah Siddiq Parapat, menghimbau kepada MUI, jangan lagi ditambahi beban penderitaan rakyat di negeri ini. Dan janganlah kamu tunggangi jabatan MUI itu untuk menjadi penguasa di negeri ini. Karena ini bukanlah tugas-tugas kamu. Seandainya para ulama-ulama kita di negeri ini, penanaman ajaran-ajaran Islam terhadapnya bukan hanya melalui ajaran-ajaran dari syariat saja.
tetapi mengikut sertakan dengan hakikatnya. Maksudnya, mengikut sertakan ajaran-ajaran dari syariatnya ke dalam hatinya. Dan begitu juga selanjutnya dengan dibarengi terikatnya. Maksudnya, keterikatan hakikatnya terhadap perintah dari Allah dengan mengamalkannya. Dan begitu juga dengan pengenalan terhadap makrifatnya. Maksudnya, apabila manusianya mengerjakan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya, tentu manusianya akan mengetahui arah kemana tujuannya yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya arah tujuannya adalah kematian pada dirinya. Apabila para ulama-ulama kita di negeri ini, penanaman ajaran-ajaran Islam terhadapnya, seperti yang saya jelaskan ini, mereka tidak akan berani berbuat macam-macam di bumi ciptaan Allah ini. Dan mereka akan lari sejauh-jauhnya dari kejahilan. Tetapi karena penanaman ajaran Islam terhadapnya hanyalah melalui ajaran-ajaran dari syariat saja. Sehingga cap-cap MUI-nya pun selalu beredar di setiap bahan-bahan terhadap makan-makanan yang ada di seluruh negeri ini. Seperti inikah tata cara para ulama-ulama kita di negeri ini? Inilah teguran dan peringatan dari Allah kepada kamu sekalian atas perantaraan dari saya. Hanya cukup sampai di sini terhadap teguran dan himbauannya kepada MUI-nya di negeri ini. Dan untuk ceramah berikutnya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu tentang pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu dan sholat wustanya. Pemberitahuannya sebagai berikut. Dengan adanya Allah memberitahukan rahasianya kepada saya, yaitu tata cara pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu, dan begitu juga dengan sholat wustanya. Inilah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya, agar saya sampaikan perintah ini kepada umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Wahai muslimin dan muslimat sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya umat Islam di seluruh penjuru bumi ini. Di sini saya menghimbau kepada kamu sekalian terhadap umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab dan umat Islamnya sedunia. Himbauannya yaitu, apakah kamu sekalian masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabimu atau ikutanmu? Apabila kamu sekalian masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabimu dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutanmu, kelak di suatu saat nanti, sesudah kamu sekalian diaumil hisab, dan begitu hisab akan dilaksanakan, Nabi Muhammad akan menyaksikan kamu sekalian dan akan mengakui kamu sekalian sebagai umatnya. Maka dengan demikian, di sini saya Khalifah Siddiq Parapat akan memberitahukan kepada kamu sekalian tentang adanya pelaksanaan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Penjelasannya sebagai berikut. Syarat-syarat untuk mendirikan dan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu, tahap pertama sholatnya harus mempunyai tiang. Apa tiangnya sholat? Tiangnya sholat adalah syahadat. Dan untuk penjelasan tahap yang kedua yaitu tentang badannya sholat. Apa badannya sholat? Badannya sholat adalah surah Al-Fatihah. Dan untuk penjelasan tahap yang ketiga, yaitu tentang hatinya sholat. Apa hatinya sholat? Hatinya sholat adalah surah Al-Ikhlas. Jadi apabila umat Islam akan melaksanakan sholat, tentu ada 3 persyaratannya, yaitu tahap pertama syahadat. Syahadat, yang kedua Al-Fatihah, dan yang ketiga Al-Ikhlas. Ketiga persyaratan tersebut tidak bisa dipisahkan di dalam melaksanakan sholat. Bagi siapa di antara umat Islam di seluruh penjuru bumi ini yang akan melaksanakan sholat, tetapi tidak mengikut sertakan ketiga persyaratan tersebut, berarti sholat Anda masih dalam keadaan sholat-sholatan. Mengapa demikian? Seperti kata umpama, punya kaki tetapi tidak punya badan. Bagaimana?
dan punya badan tetapi tidak punya kaki, tidak punya hati. Bagaimana? Seperti yang saya jelaskan inilah sebagai perumpamaannya terhadap melaksanakan sholat. Memang tata cara pelaksanaan sholatnya seperti biasa. Tetapi maaf, di sini saya tidak sempat untuk memberitahukannya semua tentang tata cara untuk melaksanakan sholatnya karena adanya keterbatasan oleh waktu dan kartu memori. Kalau Allah menghendaki kepada saya secara langsung, saya akan memberitahukannya terhadap cara-cara pelaksanaan sholatnya. Inilah pemberitahuan dari Allah kepada saya tentang adanya pelaksanaan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Dan begitu juga dengan sholat ustanya. Pemberitahuannya sebagai berikut. Sholat usta disebut yaitu selesai sholat asar baru berdoa. Inilah pengertian dari sholat usta. Keutamaan sholat usta ini dilaksanakan sesudah sholat asar baru berdoa. Jadi dari sholat usta inilah kelebihannya dari sholat asar di antara semua sholat. Memang di antara semua sholat dan selesai sholat selalu diiringi dengan doa. Tetapi di antara semua sholat fardu yang 5 waktu, hanya sholat asar lah yang paling utama doa. Mengapa demikian? Karena adanya sholat wusta. Jadi di antara semua sholat fardu yang 5 waktu, tentu ada kelebihannya masing-masing. Tetapi di sini saya tidak sempat untuk membeberkannya semua. Dikarenakan adanya keterbatasan kartu memori dan berhubung masih ada lagi ceramah yang lain. Dan untuk ceramah berikutnya yaitu tentang rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya terhadap Nabi Ibrahim. Pemberitahuannya sebagai berikut. Wahai umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap umat Islamnya di Indonesia. Ini di Indonesia. Bagi siapa di antara umat Islam yang membuat dan mencetak gambar-gambarnya Nabi Ibrahim, maka kafir yang nyatalah orang yang membuat gambar-gambar tersebut. Mengapa demikian? Karena derajat Nabi Ibrahim lebih tertinggi daripada derajat Nabi Muhammad. Bahkan semua para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Inilah ketentuan dari Allah kepada hambanya Nabi Ibrahim. Sehingga disebutlah Nabi Ibrahim penghulu seluruh isi alam ini. Sedangkan Nabi Muhammad hanyalah disebut sebagai penghulu terhadap umat Islam di seluruh isi alam ini. Inilah pemberitahuan dari Allah terhadap rahasianya. Yang diberitahukan kepada saya, Al-Quran akan menjadi saksi saya. Yaitu di surah An-Nahl di juz 14. Dan di ayat 123. Ucapnya, Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Arti dan maksudnya, kemudian Allah dan malaikatnya mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dan untuk dalil yang kedua, yaitu tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan ada tanah suci. Dan untuk dalil yang ketiga, yaitu tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan ada berdiri Ka'bah. Dan untuk dalil yang keempat, yaitu tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan ada pelaksanaan haji. Dan untuk dalil yang kelima, yaitu tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan ada pelaksanaan kurban dan sebagainya. Dalil-dalil inilah yang membuktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih tertinggi derajatnya daripada semua para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Sehingga disebutlah Nabi Ibrahim penghulu seluruh isi alam ini. Maka janganlah semudah itu, wahai umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Terutama sekali terhadap umat Islamnya di negeri ini. Janganlah semudah itu kamu sekalian menafsir-nafsir untuk membuat gambar-gambarnya Nabi Ibrahim. Termasuk menggambar-gambar semua para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Apabila ada di antara orang Islam yang membuat gambar-gambarnya Nabi Ibrahim, maka dia itulah yang sebenar-benarnya disebut sebagai penjelmaan si iblis atau kafir yang nyata. Dan begitu juga untuk pemberitahuan selanjutnya, yaitu
ucapan terhadap nama Baitullah. Baitullah yang artinya memang rumah Allah. Tetapi Allah tidak bisa diperumpamakan dengan cara apapun, apalagi untuk dikatakan mempunyai rumah. Kalaulah Allah mempunyai rumah, tentu sekali Allah sudah mempunyai tempat tinggal. Berarti Allah sudah sama seperti manusia, mempunyai banyak kebutuhan-kebutuhannya. Bukan seperti itu tujuannya. Yang dikatakan mempunyai rumah adalah hambanya Nabi Ibrahim. Seperti yang disebutkan di Al-Quran di surah Al-Haji di juz 17 dan di ayat 26, ucapannya yaitu, wa iz bawa'na li Ibrahima makanal baiti Allah tusrik bisai'an wa tahir baiti ya li taifina wal qaimina war rukai sujud. Maksud dan tujuan yang sebenar-benarnya ayat ini adalah, dan ketika Allah dan malaikatnya memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat rumah yang diperintahkan Allah, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumah yang kuperintahkan ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Seperti yang saya jelaskan inilah maksud dan tujuan isinya ayat tersebut yang tercantum di dalam isinya Al-Quran di surah Al-Haji di juz 17 dan di ayat 26. Inilah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya, dan masih banyak lagi tentang rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya yang tidak sempat saya beberkan di ceramah ini, berhubung adanya keterbatasan kartu memori dan waktu. Dan untuk ceramah berikutnya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu tentang umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan dan sekaligus menghimbau kepada umat Kristiani dan agama-agama yang lain di seluruh penjuru bumi ini. Himbauannya yaitu bahwa kebenaran telah datang dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Wahai Paus yang berada di Vatikan Roma, kamu adalah satu-satunya pemimpin tertinggi umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini. Dan janganlah kamu mengatakan kepada umat Kristiani bahwa Nabi Isa itu sebagai Isa Al-Masih. Bahkan kamu jadikan sebagai Tuhan Yesus. Dan jangan pula kamu mengatakan kepada umat Kristiani bahwa Tuhan yang tiga. Kalaulah Tuhan itu ada tiga, tentu sekali di antara para Tuhan-Tuhanmu itu akan ada terjadi perebutan kekuasaan terhadap mereka. Jadi Isa Al-Masih itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah hantu. Hantu itu adanya dari jin. Dan dari jin inilah induk dari semuanya. Sehingga kamu sekalian umat Kristiani menyebut Isa Al-Masih sebagai Tuhan Yesus. Sedangkan Nabi Isa atau yang disebut oleh umat Kristiani sebagai Isa Al-Masih pernah berkata kepada umatnya. Perkataannya yaitu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dan Allah memberi aku Alkitab Injil. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Perkataan seperti inilah yang diucapkan Isa Al-Masih kepada umatnya semasa hidupnya. Dan ini ada pemberitahuan dari saya kepada umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini. Terutama sekali kepada Paus yang berada di Vatikan Roma. Bahwa saya telah mendapat perintah dari Allah agar saya menyampaikan perintah ini kepada kamu sekalian. Penyampaiannya yaitu bahwa Nabi Isa itu atau yang disebut sebagai Isa Al-Masih yang sebenar-benarnya memang mati terbunuh di tiang salib. Tetapi yang mati terbunuh itu adalah raganya, sedangkan jiwa atau yang disebut dengan ruhnya yang berada di dalam raganya tidaklah mati terbunuh. Jadi ruh yang di dalam diri Isa Al-Masih inilah
yang menyerupai dengan raganya, inilah yang diperlihatkan oleh kekuasaan dari Allah di saat ruhnya Isa Al-Masih akan keluar dari dalam raganya. Ruh dan raga adalah miripnya sama. Wahai para pemimpin-pemimpin umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap pausnya, jujurlah kamu sekalian terhadap umat Kristiani, dan janganlah kamu sekalian membohongi dirimu sendiri. Dan cobalah kamu sekalian untuk merenungi dengan menggunakan akal pikirmu yang sebenar-benarnya menggunakan